Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dakwah BTV. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai ta'lim dan kajian hari ini, alangkah baiknya kita melembutkan hati dengan sama-sama berdoa. Boleh? Yang pertama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua kita berdoa, mudah-mudahan kita semua kelak masuk ke dalam surganya Allah. Dan tentunya mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Angkat kedua telapak tangan. Ahilman satu kali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang silaturahmi dalam perspektif Islam. Betul apa betul? Tadi Kang Agung bertanya, Ustadz, apa bedanya antara silaturahmi dan silaturahim? Kira-kira menurut jamaah sama atau beda? Yang bilang sama angkat tangan. Ayo. Yang bilang beda angkat tangan. Ini yang tidak ngacung, ada masalah apa Besti? Ditanya A tidak menjawab, ditanya B tidak menjawab. Ustadz Hilman, sebenarnya silaturahim dengan silaturahmi itu sama atau beda? Jawabannya sama. 1, 2, 3. Silaturahim, silaturahmi itu berasal dari dua kata. Ada berapa? Dua. Kata yang pertama yaitu silah, apa? Silah. Dan kata yang kedua rahim atau rahmi. Silah itu artinya menyambungkan, menjalin. Silah artinya apa? Menyambungkan atau menjalin. Rahim itu artinya kasih sayang yang identik dengan satu organ yang disimpan dalam diri seorang bernama ibu. Namanya apa? Rahim. Sedarah, sekeluarga. Maka ada ulama yang menyebutkan silaturahim itu paling tepat digunakan untuk menjalin hubungan,
menjalin kebaikan, menjalin kasih sayang dengan saudara keluarga yang punya hubungan darah. Itu disebut dengan silaturahim. Adapun silaturahmi, rahmi kalimatnya sama dari fi'il madi rahima yarhamu, artinya kasih sayang. Hanya ada sebagian pendapat yang menyebutkan rahmi itu cakupannya lebih luas. Jelas apa jelas? Jadi kalau kita menjalin kebaikan sama sahabat kita, itu namanya silaturahmi. Sama tetangga kita namanya silaturahmi. Sama orang yang kita kenal di sosmed namanya silaturahmi. Tapi secara inti tidak usah dibedakan antara silaturahim dan silaturahmi, karena hakikatnya punya makna yang sama. Silah artinya menyambungkan atau menjalin, rahim atau rahmi artinya kasih sayang. Betul apa betul? Iya apa iya? Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang baik sama kita, kan harusnya kita juga baik sama dia, betul? Pertanyaannya, apakah itu disebut dengan silaturahim? Sebentar, ini kok wajahnya kayak lagi banyak masalah. Kok kayak lagi banyak masalah kelihatannya ya. Bunda sayang, ayah, orang berbuat baik sama kita. Jelas enggak? Terus kita balas berbuat baik sama dia. Itu namanya silaturahmi atau bukan? Kata siapa? Kata saya. Ada yang bilang para ulama, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, itu bukan hakikat silaturahim. Itu namanya balas berbuat baik. Betul apa betul? Orang baik sama kita, kita baik sama dia, biasa enggak? Wajar enggak? Harusnya begitu enggak? Iya kan? Maka para ulama menyebutkan hakikat silaturahim atau silaturahmi itu kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Kita tetap menjalin hubungan baik sama orang yang memutuskannya dengan kita. Mudah apa susah? Kenapa susah? Jawabannya karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Jelas apa jelas? Orang berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia, biasa tidak? Maka ulama menyebutkan itu bukan hakikat silaturahim. Tapi silaturahim itu saat orang tidak baik sama kita, tapi kita masih bisa berbuat baik sama dia. Maka apa pahalanya? Surga. Bahkan bukan hanya di surga, tapi Allah siapkan pahala ketika di dunia. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Terjemahkan atau jangan? Kok kayak ngerti gitu loh. Kayaknya gini-gini gitu. Apa artinya? Ayo sama-sama. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkanlah silaturahim. Yang di sini mau panjang umur? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Ustadz nanya lagi, yang di sini mau rizkinya lapang? Mau rizkinya luas?
Mau aja mau banget. Cius. Mie apa? Ayo, angkat tangan katakan saya. Siapa yang mau panjang umur? Yang keras, siapa yang mau panjang umur? Siapa yang mau lapang rezeki? Kata Nabi, faliyasil rahimahu, maka sambungkan tali silaturahim. Tak usah dibedakan antara silaturahim dan silaturahmi, karena dua-duanya punya makna yang sama, menyambung atau menjalin kasih sayang. Baik, ternyata maknanya sama silaturahmi dan silaturahim. Sila tadi artinya menyambung atau menjahit. Rahmi atau rahim adalah kasih sayang. Jadi menyambung kasih sayang. Kita akan jeda dulu ibu-ibu, pemirsa di rumah kita akan jeda terlebih dulu. Usai jeda kita masih akan kembali. Tentunya tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Seperti janji saya di awal segmen tadi, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan tausiah dengan guru kita. Ada Hilman Fauzi yang akan melanjutkan tausiahnya. Tapi kali ini dengan subtema selanjutnya, yaitu keutamaan silaturahmi dan kebiasaan silaturahmi di Indonesia. Ada culture, ada tradisinya ternyata di sini ya. Mungkin subtema ini sangat cocok begitu ya, sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari karena memang silaturahmi tampaknya sudah menjadi melekat dengan diri kita gitu ya. Daripada penasaran, pemirsa, kita langsung saja dengarkan tausiah dari Hilman Fauzi. Silakan Hilman. Baik, terima kasih Kang Agung. Jalan Dakwah BTV. Jamaah yang dirahmati Allah, ayah, bunda, semua di antara kita pasti ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Salah satu amalan yang akan mengundang banyak kebaikan dalam hidup kita adalah silaturahim atau silaturahmi. Apa keistimewaan atau apa keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang sering menyambungkan tali silaturahim? Setidaknya ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, orang yang selalu menyambungkan silaturahim dijanjikan masuk surga. Mau masuk surga? Mau aja mau banget. Cius. Mie apa? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Terakhir, siapa yang mau masuk surganya sekarang? Agak khawatir ya, karena mungkin rada belum siap, persiapannya belum banyak. Salah satu amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga adalah silaturahmi atau silaturahim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi, lakukan 4 hal. Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan, sedekah, infak. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkan silaturahim. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Perhatikan, tadkhulul jannata bisalam, maka orang itu akan masuk surga dengan selamat. Kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, salah satu amalannya adalah sambungkan silaturahim, sambungkan silaturahmi. Karena itu yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi pribadi yang sering menyambungkan silaturahim. Yang pertama, dijanjikan masuk
surga. Yang kedua, orang yang menyambungkan tali silaturahim itu dipanjangkan umurnya. Kira-kira umur kita mau pendek mau panjang? Ibu sayang, ayah sayang, jamaah, ada dua istilah yang sering kali kita anggap sama padahal maknanya beda. Apa itu AA? Satu, ada yang disebut dengan usia. Apa? Usia. Yang kedua, ada yang disebut dengan umur. Apa? Umur. Kira-kira usia dengan umur sama atau beda? Dari awal saya sudah bilang tadi di awal tuh. Dua kata ini sering dianggap sama padahal saya nanya, usia sama umur sama atau beda? Mending kelihatan banget banyak cicilannya teh. Jadi ini teh nggak fokus gitu. Di mana bedanya? Biar enak jawabannya di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau usia hitungan angka, hitungan apa? Lahir kapan? Sekarang kita ada di mana dan seperti apa? Itu usia. Contoh, Kang Agung lahir tahun berapa? 89. 89. Sekarang tahun 2024. Berarti Kang Agung usianya berapa? 35. Betul gak? AA lahir tahun berapa? AA lahir tahun 90. Kok kayak gak percaya gitu sih? AA lahir tahun 90, berarti AA sekarang usianya berapa? 34. Itu namanya apa? Usia, hitungan angka. Tapi ada yang disebut dengan umur. Dengan apa? Umur itu artinya hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Ada tidak? Ada. Contoh, guru-guru kita. Ada guru kita yang mohon maaf, mohon izin wafat di usia 40 tahun. Ada tidak? Pertanyaannya, usianya memang pendek tapi umurnya panjang atau tidak? Kenapa? Karena ilmu yang beliau berikan selama ini kepada kita masih hidup sampai hari ini. Betul? Maka usia hitungan angka, tapi umur itu hitungan keberkahan. Dalam hadis ini, orang yang menjalin silaturahmi bukan hanya dipanjangkan usianya, tapi lebih dari itu dipanjangkan apa? Umurnya. Bahkan orang baik itu beliau sudah tidak ada, tapi kita masih mengenang kebaikannya. Betul? Ada orang baik meninggal, keinget gak sama kita? Si fulan dulu ya masih hidup, baik luar biasa. Ahli masjid Pak, ada bapak-bapak ahli masjid. Ketika beliau wafat, masjidnya kosong karena beliau wafat. Pertanyaannya, kebaikannya masih ada tidak? Diingat. Masih ingat dulu di soft itu, di baris itu ada si bapak fulan yang sering ke masjid. Sekarang mah nggak ada, tapi kebaikannya masih diingat. Betul? Tapi mohon maaf, orang yang jarang silaturahmi masih hidup pun orang maunya segera mati. Betul nggak? Kapan orang itu mati? Betul apa betul? Iya apa iya? Maka wajar orang yang rajin silaturahim dipanjangkan umurnya, bukan hanya di dunia, bahkan ketika sudah wafat pun orang mengenang kebaikannya. Betul? Yang ketiga, orang yang rajin silaturahim dilapangkan rezekinya. Kenapa Ustadz? Iya, karena orang ini orang baik. Banyak orang yang mendoakan kebaikannya. Betul? Dan ingat, jangan membatasi rezeki itu dengan urusan materi. Jangan. Sehat, rezeki bukan? Punya anak yang soleh, rezeki bukan? Punya tetangga yang baik, rezeki atau bukan? Punya urusan yang lancar, rezeki atau bukan? Ibu dagang, rajin menyambung silaturahim sama pelanggannya. Pertanyaan A, pelanggannya datang lagi tidak? Pengen beli lagi enggak? Pengen. Karena orang ini rajin menyambungkan tali silaturahim.
Rahim beda kalau ibu jarang menyambungkan tali silaturahim. Mohon maaf, ibu dagang nggak menyambungkan sama orang yang beli. Mohon maaf, barangkali orang yang beli nggak akan datang lagi. Lupa dengan kita, betul? Makanya penting menyambungkan tali silaturahim, karena orang yang menyambungkan tali silaturahim dilapangkan rezekinya. Dan yang keempat, orang yang menyambungkan tali silaturahim ditenangkan hatinya. Ibu punya musuh, gelisah nggak? Ibu benci sama orang, capek nggak? Ibu dengki sama orang, kesel sama orang, nggak bisa maafin orang itu. Kebawa mimpi nggak? Oh, capek mikirin orang itu, betul? Tapi orang yang hatinya tenang, hatinya lapang, ketemu siapapun enjoy, bahagia, senyum, betul gak? Saling memaafkan dalam kebaikan. Makanya kan istilahnya kalau kita bicara konteks kita nih di Indonesia, silaturahim dimulai dengan apa? Saling memaafkan, betul? Bersalaman, berkunjung, betul? Ngasih hadiah. Seneng gak? Seneng. Makanya orang yang menyambungkan tali silaturahim ditenangkan hatinya. Kenapa? Karena semua orang yang dia temui adalah kebaikan dalam hidupnya. Makanya mohon maaf, orang yang di hatinya penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan. Catat itu, status hari ini itu. Orang yang di hatinya penuh kebencian hanya akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Maka bunda, ayah, 4 keistimewaan orang yang menyambungkan tali silaturahim. Yuk ulangi. 1 apa? Dijanjikan masuk surga. 2, dipanjangkan umurnya. 3, dilapangkan rezekinya. 4, ditenangkan hatinya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga silaturahim. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Udah tenang ibu-ibu bapak-bapak hatinya? Berarti silaturahminya terjaga ya. Tapi bicara tradisi silaturahmi, tadi Ustadz juga sempat menyinggung ya, Ahilman ya. Tadi ada berkunjung ke rumah, bawa makanan gitu. Ada azabnya gak sih? Ada adabnya gak sih? Adabnya? Iya, adab untuk berkunjung atau bersilaturahmi. Misalnya jadi, datang di waktu jam berapa yang tepat. Iya, itu nanti ada bab yang kita harus bahas kembali sebenarnya. Tapi yang jelas, orang yang bertamu ada adabnya. Orang yang menjadi tuan rumah pun ada adabnya. Betul? Misal orang yang bertamu harus memastikan bahwa orang yang akan kita datangi itu mereka memang mau kita datangi. Dalam keadaan lapang, waktunya tersedia. Jangan datang jam 1 malam. Apalagi pakai baju putih. Tiba-tiba ngetuk pintu. Apalagi nongol di jendela. Itu mah nanti disangka siapa? Jadi waktunya harus dilihat, betul? Datangnya harus dilihat, termasuk yang kita bawa pun bukan masalah. Tapi yang kita bawa adalah kebaikan dan kebahagiaan, betul? Karena ada orang yang datang ke rumah kita malah curhat masalah. Ada tidak? Ada. Kitanya yang pusing sendiri kan? Nah, jadi bertamu harus membawa kebaikan dan kebahagiaan. Insya Allah. Baik, kalau gitu kita buka Ahilman pertanyaan. Ini tampaknya udah pada penasaran di sini. Ada yang pengen tanya langsung sama Ahilman. Siapa yang mau nanya sama Ahilman di sini? Rame yang mau bertanya. Ini kompak semuanya kan. Silakan. Saya mau dari yang paling ujung dulu kalau gitu ya. Mungkin Bapak yang di sebelah sana, silakan Bapak disebutkan namanya dan dari majelis tali mana Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukri dari Majlis Taklim Al-Muhajirin, Telaga Murni, Cikarang Barat. Ustadz, saya mau bertanya, sekarang kan di media sosial ada istilah kalau ingin silaturahmi tak terputus,
pinjamkan dulu 100. Nah, ini Pinjam dulu 100. ini Ya. bagaimana Ustadz? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau langsung jawab, Ahilman nanti dulu ya. Ada yang lain dulu tadi, yang sebelah ini kali ya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tohirin dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin, Telaga Murni Cikarang Barat. Ustadz mau nanya Ustadz, kalau orang sudah memutuskan silaturahim dengan kita sudah berusaha tapi tetap aja kekeh, apakah itu tetap kita berdampak kena dosanya juga? Sekian, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Nah itu tadi 2 pertanyaan tadi. Ustadz, mangga silakan langsung Bagus dijawab. pertanyaannya ya. Masya Allah. Yang pertama, AA di sosmed lagi tren. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Justru biasanya gara-gara pinjam dulu 100, silaturahmi jadi betul tidak? Berarti sebenarnya kalau dilihat itu kurang pas kalimatnya. Tidak harus nunggu pinjam dulu 100 ya untuk menyambungkan silaturahmi. Karena mohon maaf biasanya di antara faktor yang menghambat silaturahim itu karena uang. Karena ada urusan muamalah yang tidak selesai. Betul? Maka nasihatnya bunda sayang, ayah sayang, hati-hati ya dengan urusan muamalah dengan orang lain. Jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara hutang 100 membuat silaturahmi terputus. Ini bukan fitnah tapi fakta. Adik kakak bisa bertengkar gara-gara apa? 100. Artinya gara-gara uang, betul nggak? Maka hati-hati ketika kita bermuamalah. Kalau kita punya hutang, apa? Bayar ya. Kenapa tertekan gini wajahnya ini tuh? Ya. Kalau kita punya hutang diapain? Bayar. Jangan sampai begini ya. Waktu pas ngutangnya kelihatan butuh banget. Ari pas ditagih. Lebih galak daripada yang ditagih. Ini masalah, betul tidak? Harus ingat ketika berhutang memang kelihatan butuh, ketika bayar pun harus sesuai dengan akad yang dihadirkan. Dan ini menjadi catatan untuk kita, jangan sampai silaturahmi terputus gara-gara tidak bayar hutang 100. Jangan sampai silaturahmi terputus gara-gara kita tidak menjamin uang 100. Karena silaturahmi bukan diukur dari 100. Silaturahmi tidak terikat dengan transaksi, betul? Silaturahmi itu dihadirkan karena kelembutan hati. Itu jawaban dari ayah yang pertama. Yang kedua, boleh? Boleh silakan Ustaz. Tadi pertanyaannya, kita udah silaturahmi, tapi orang itu masih belum ngebuka hati untuk silaturahmi. Kira-kira begitu ya? Betul nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orang? Ibu sayang, ayah sayang. Ayo, Ahilman mau tanya. Silaturahim itu perintah siapa? Memaafkan perintah siapa? Berbuat baik perintah siapa? Maka catat baik-baik. Kita memaafkan orang bukan semata-mata karena kita ingin memaafkan, tapi lebih dari itu karena ini perintah siapa? Bapak menjalin silaturahim bukan semata-mata maunya kita, tapi ini perintah siapa? Maka tidak ada urusan kalau kita udah berbuat baik tapi orang masih belum membuka kebaikan itu, tidak ada urusan. Karena urusan kita dengan siapa? Artinya apa? Jangan putus asa, jangan putus semangat, tetap terus berbuat baik. Walaupun kadang kebaikan kita gak dihargai sama orang lain. Betul? Kan bunda sering ngerasa begitu.
AA, percuma AA, percuma. AA bilang kita harus maafin, percuma AA. Dia tuh nggak berubah-berubah AA. Sakitnya tuh masih ada AA. Di mana sakitnya? Di sini kan. Nah, ibu kalau mencari alasan dan alasannya melibatkan hati, pasti nggak akan ketemu kan? Betul nggak? Mulai hari ini berbuat baik bukan karena manusia, tapi berbuat baik harus karena Allah. Berbuat baik bukan agar manusia jadi baik ke kita, tapi berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Ayo, Ahilman sekali, Bunda sekali. Berbuat baik, bukan agar manusia jadi baik ke kita, tapi berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Status hari apa? Hari Selasa itu nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Kang Agung. Baik, tepuk tangan dulu buat Ahilman kalau begitu. Ahilman, kita tahu kan tadi sempat disinggung juga sedikit gitu. Kalau ternyata lama gak ketemu, sekalinya ketemu untuk ada perlunya aja gitu ya. Atau mungkin mau curhat aja ketemu. Lebih parah lagi kalau ketemu silaturahmi taunya gosipin orang. Nah gimana nih kalau gini, suka ada gitu gak? Ada orang di jawabannya. Kita bahas soal itu nanti usai jeda ya. Kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali dengan diskusi tausiah langsung dari Ustadz Hilman Fauzi. Ustadz Hilman Fauzi yang masih akan kita gali bersama-sama, topiknya kali ini tentang silaturahmi, tetapi tadi sempat disinggung Ahilman bahwa kadang silaturahmi itu dibumbui dengan gosip gitu ya. Nah itu gimana dari kajian Ustadz? Iya, kita harus hati-hati dari sikap-sikap yang bisa merusak nilai silaturahim. Ada. Satu, jangan dirusak silaturahmi itu dengan prasangka buruk kepada orang lain. Saya mau berangkat ke tempat saudara, tapi kayaknya dia mah agak sombong memang ya. Suka nggak pernah buka pintu kalau saya datang itu. Kuenya tuh diumpetin terus. Padahal saya tuh tahu dia tuh punya kue. Nah, mohon maaf, itu namanya prasangka apa? Buruk. Belum silaturahim saja sudah rusak pahalanya dengan prasangka buruk. Hati-hati. Kita tidak boleh punya prasangka buruk kepada orang lain. Betul? Yang nanti prasangka buruk itu jadi zon. Jadi apa? Zon. Zon itu sebagiannya adalah dosa yang akan mendatangkan kebencian. Biasanya kalau udah ada sangka buruk pasti ada apa? Benci. Ah aku mah gak mau silaturahmi teh. Apa? Apa coba? Contoh, ini contoh. Ada undangan reuni misalnya. Betul? Besti kamu datang gak reuni nanti? Jawab, saya mah males reuni teh. Kenapa? Cuman dijadikan ajang pamer doang. Ada yang begitu apa enggak? Ada enggak? Reuni itu hanya dijadikan ajang flexing. Betul? Ada teman kita itu. Kalau pakai perhiasan, cincinnya penuh. Ibu-ibu langsung periksa itu. Gelangnya penuh. Pernah kejadian. Pas manggil saya itu beda manggilnya. Beda dada-dadanya. Kan saya bingung Ustadz. Saya nggak pakai cincin, saya nggak pakai gelang. Terus ibu pakai apa? Pakai kalung. Gimana balasnya? Ada apa ibu? Mohon maaf. Awalnya prasangka buruk,
betul? Kemudian benci, betul? Itu yang merusak silaturahmi. Dan yang mohon maaf, yang ketiga, kadang silaturahmi itu hancur pahalanya karena saat silaturahmi gibah, gosip. Betul nggak? Ngomongin siapa? Ngomongin yang nggak datang biasanya. Mana ya si ibu ini teh kok nggak datang ya? Betul nggak? Yang lebih parah ngomongin yang datang juga. Kita teh lagi silaturahmi, tapi ngomongin yang datang juga. Contoh, ibu-ibu lagi kumpul sama teman-temannya. Kan biasanya mohon maaf ya, suka geng-gengan. Ada circle-nya. Jadi kayak ada bestie masing-masing kan. Terus ibu bilang gini sama temennya teh lagi kumpul. Bestie. Apa? Lihat. Baris 2 jarum jam 3. Baris 2 jarum jam 3. Temennya nanya, emang kenapa? Lihat atuh kerudungnya. Emang kenapa kerudungnya itu? Dikomentarin. Lihat kerudungnya kembang-kembang. Tahu nggak itu teh apa? Apa itu teh? Itu teh taplak meja. Itu lagi silaturahmi tapi ngomongin orang. Yang begitu ada atau tidak? Ayo pertanyaan, ada nggak orang yang niat silaturahmi tapi dirusak dengan gibah? Ada? Dirusak dengan gosip? Ada? Di sini ada orangnya. Langsung tunjuk. Mohon maaf. Ayo jawab. Prasangka buruk sama orang, dosa atau tidak? Benci sama orang, dosa atau tidak? Membicarakan aib orang, benci tidak? Dosa tidak? Orang yang suka membicarakan aib orang lain namanya ghibah. Dosanya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillahimin. Maka hati-hati bunda sayang, ayah sayang. Jangan sampai silaturahim yang niatnya baik dirusak karena perbuatan yang tidak. Termasuk ibu sayang, ayah sayang. Silaturahim juga kadang-kadang kita suka mohon maaf ya. Fokus sama yang jauh tapi lupa sama yang dekat. Betul? Ada istilah pengen berkunjung kan gitu ya. Hati-hati. Yang dekat, yang sedara, yang sekeluarga dengan kita. Jangan sampai dilupakan. Mohon maaf ya, ada di antara kisah seseorang yang tidak lagi menjalin silaturahmi sama orang tua. Ada tidak? Nauzubillahi min dzalik. Ada kisah, ada adik kakak tidak mau menjalin silaturahmi. Ada tidak? Padahal mohon maaf, tidak akan ada mantan orang tua. Tidak akan ada mantan adik, mantan kakak. Itu adalah keluarga yang Allah titipkan untuk kita. Maka saya berpesan pemirsa BTV yang dicintai Allah. Yang sering kali miris adalah mohon maaf ya. Jika sesama saudara jadi bertengkar, jadi berantem ketika orang tua sudah meninggal. Dan biasanya yang membuat mereka bertengkar berantem gara-gara apa? Warisan, gara-gara harta. Sampai sering keluar kalimat, saya memulai hari ini gak mau kenal lagi sama kamu gitu kan. Mulai hari ini jangan anggap saya adik. Pernah gak denger yang begitu? Mulai hari ini jangan anggap saya lagi kakak. Bahkan mohon maaf sama orang tua. Mulai hari ini jangan anggap saya lagi anak. Kata orang tuanya, terus kamu anak siapa? Kan tidak tiba-tiba lahir kan. Ayolah belajar memaafkan, mendoakan, mengikhlaskan. Ada berapa? 3. Belajar apa? Memaafkan, mendoakan, mengikhlaskan. Maka jika ada orang yang menyakitimu, 3 sikapnya. 1. Maafkan. 2. Doakan.
3 ikhlaskan. Itulah amalan yang akan menguatkan silaturahim kita. Baik, terima kasih Hilman. Saya yakin sekali tadi banyak yang iyakan. Berarti banyak yang relate ya. Ada yang ketemu ngomongin orang, iya. Tadi ada yang ketemu gosip gitu. Iya lagi tadi. Mudah-mudahan setelah tausiah ini itu tidak terjadi lagi. Gitu ya. Nah, kita akan berikan kesempatan untuk beberapa penanya dalam kesempatan segmen terakhir kali ini. Langsung saja kalau gitu kita berikan kesempatan. Siapa yang mau nanya lebih dulu tadi ya? Saya geser sebelah sini dulu deh. Silakan, Ibu mau enggak? Berdiri, Bu. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryani dari Majelis Taklim Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya memutuskan silaturahmi demi menjaga hati agar tidak sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang terus berhubungan juga tetap sakit hati gitu ya. Jadi gimana caranya untuk tetap baik-baik aja gitu? Oke, saya mau geser ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada di sebelah sini ya. Siapa duluan? Mangga Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Yuniarti dari Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana biar saya tidak minder di saat kita bersilaturahmi. Karena di lingkungan saya itu bila bersilaturahmi itu suka pada pamer harta. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini relate dengan ceritanya Hilman tadi berarti ya. Kalau berarti ketemuan, ibu ya yang tadi itu tuh ya berarti. Di lingkungan ibu berarti. Yang jadi korbannya apa yang? Di lingkungan ibu. Yang pertama dulu barangkali Hilman, gimana hukumnya memutus silaturahmi demi menjaga hati gitu? Baik, Bunda sayang, Ayah sayang, jamaah semua yang dirahmati Allah. Boleh nggak bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan? Yang jawab boleh angkat tangan. Yang jawab tidak boleh angkat tangan. Ini yang tidak menjawab, ada masalah apa Besti ya? Susah move on ini tandanya kayaknya. Ustaz silakan. Iya, jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Kenapa AA? Karena memaafkan dengan melupakan itu beda. Sama atau beda? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama atau beda? Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Memaafkan bisa diusahakan, tapi melupakan sulit dilakukan. Bahkan yang terjadi semakin kita berusaha melupakan malah makin ingat. Betul? Apalagi perempuan. Ada penelitian katanya perempuan itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Suami kita punya salah 10 tahun yang lalu. Terus tahun ini bikin salah lagi. Yang dibahas kesalahan tahun ini atau kesalahan 10 tahun yang lalu. Bapak emah memang gak ada perubahan. Dari 10 tahun lalu, ya Allah. Kata bapaknya kita udah lupa. Maka ada istilah, Bapak hati-hati sama perempuan ya. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala.
Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Maka kembali pertanyaan, Ustadz boleh nggak kita menjaga hati, nggak kontak lagi sama dia, nggak komunikasi lagi, blok sosial media dia, boleh? Boleh. Bukan memutuskan silaturahmi, itu mengobati hati agar tidak terluka yang kedua kali. Tapi ingat, memaafkan lebih baik daripada kita memendam benci terus menerus. Tapi orang itu teh nggak tahu diri. Bikin salah saya maafin. Bikin salah lagi saya maafin. Saya maafin bikin terus. Saya tuh nggak bisa bertahan terluka begini terus. Nah, maka ada waktu untuk kemudian ibu coba untuk berpikir lebih ulang gitu, bahwa barangkali aku harus jaga jarak sama dia. Kalau kata anak Jaksel ada yang namanya toksik. Toksik itu sesuatu yang nyakitin kita, yang bikin kita nggak bahagia, yang bikin kita sakit gitu kan. Maka gimana caranya Ustadz? Lepaskan, tinggalkan. Bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Kadang izin biasanya ya bunda sayang, biasanya makin usia bertambah teman kita makin dikit. Ngaji sama Cek Ida, ke pasar sama Cek Ida, arisan sama Cek Ida, taklim sama Cek Ida, ngagosip sama Cek Ida. Maka bunda boleh menjaga hati tapi bukan membenci, hanya untuk mengobati hati agar tidak tersakiti yang kedua kali. Jelas? Nah, pertanyaan ibu, gimana kalau ketika silaturahmi banyak orang yang pamer? Ibu belajar untuk prasangka baik aja sama orang itu. Jangan sampai begini, orang pamer, ibu ikut pamer. Emangnya dia doang? Emangnya dia doang? Dia pamer, ya udah, ibu doain, mudah-mudahan ya rezeki dia teh nular sama saya. Pamer itu tidak lantas membuat kita mulia, betul? Justru pamer itu malah membuat kita hina di hadapan Allah. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan, betul? Kalau ada orang yang pamer, liatin saja, doakan saja. Mudah-mudahan hati dia lembut dan mudah-mudahan rizki dia pun nular sama kita. Insya Allah.